Makanya tidak boleh orang yang benci Arab itu bahaya, tanda-tandanya orang munafik, orang-orang fasik yang benci dengan Arab. Makanya Rasulullah menjelaskan ahibbul Arab lisalas, cintailah Arab karena ada 3 macam. Jadi imamah itu satu yang harus kita ketahui, imamah itu dijelaskan oleh Rasulullah tijanul Arab. Fa idza wada'ul amaim wada'u izzahum. Imamah adalah mahkota, mahkotanya Arab. Kalau mencopot imamah berarti sama saja dengan mencopot keagungan atau keluhurannya orang Arab, kata Rasulullah. Dan sebenarnya al-amaim atau imamah, ini loh yang saya pakai, ini namanya imamah. Ini sebenarnya bukan kebiasaan Arab. Karena Rasulullah menjelaskan bahwa al-amaim itu sebagai mahkota, mahkotanya Arab. Kenapa disebutkan Arab? Karena manusia secara tingkatan orang, manusia, kalau dilihat dari segi penciptaannya sama, yang menjadi pembeda adalah at-taqwa. Tetapi manusia itu tidak lepas dari yang namanya kasta. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Kalau orang itu misalnya orang di Indonesia saja misalnya, itu kalau orang kalangan pejabat atau kalangan mana lah mesti ada istilah ini kalangan menengah ke atas, ini kalangan ke bawah, apa menengah ke bawah. Itu disebut dengan yang disebut dengan kasta-kasta itu atau tingkatan-tingkatan. Keturunannya orang ini pasti bakal mulia. Keturunannya kiai pasti mulia. Keturunannya Rasulullah pasti mulia. Keturunannya orang-orang baik mesti mulia. Dan itu tidak bisa dipungkiri kalau ada orang jahat, orang buruk. Maka orang itu juga akan mengatakan bahwa itu keturunannya orang-orang yang tidak baik. Jadi orang yang tidak baik keturunannya juga orang baik. Kelompok-kelompok ini tidak bisa dipungkiri sebagai fitrah manusia. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa secara umum semuanya sama kecuali takwa yang membedakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini memang ada ayatnya. Tetapi secara fitrah manusia itu tidak bisa dijadikan satu. Mesti akan jadi pembeda. Katakanlah misalnya sekarang kalau misalnya orang kaya raya atau orang berpangkat dan lain-lain, itu akan berbeda dengan orang-orang biasa, rakyat jelata istilahnya. Kalau zaman dahulu kalau keluarga kerajaan pasti dianggapnya mulia begini karena kasta. Sedangkan masyarakat umum, rakyat jelata dianggapnya kalangan bawah. Dan ini tidak bisa dipungkiri, memang kenyataannya seperti itu. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang Arab ini, kenapa imamah itu adalah sebagai mahkota Arab? Karena orang Arab itu adalah dari segi kesukuan manusia yang wujud ada di dunia adalah yang paling mulia. Makanya kita tidak boleh membenci Arab, kita boleh menghina Arab. Karena walaupun bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa di antara manusia yang ada di dunia ini, secara penciptaan Allah, ya, kriterianya lah, kriterianya itu salah satu qabilah yang paling mulia. Makanya tidak boleh orang yang benci Arab itu bahaya, tanda-tandanya orang munafik, orang-orang fasik yang benci dengan Arab.
Makanya Rasulullah menjelaskan ahibbul Arab lisalas, cintailah Arab karena ada 3 macam. Satu, li'anni Arab, karena saya orang Arab. Kita diperintahkan oleh Rasulullah agar mencintai Arab, orang Arab. Kenapa? Karena Rasulullah pertama, kata Rasulullah, karena 3 macam. Yang pertama adalah karena saya orang Arab. Rasulullah diciptakan oleh Allah dari kabilah Arab. Kenapa Rasulullah diciptakan dari kabilah Arab? Sedangkan Rasulullah insanul kamil, itu menggambarkan, menandakan bahwa memang kabilah yang paling mulia di muka bumi ini secara kabilah loh ya, itu Arab. Dan Arab yang paling mulia adalah kabilah Quraisy. Dan Rasulullah dari Arab, dari Quraisy. Dan afdolnya Quraisy itu dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah ini apa namanya, penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak boleh. Makanya Rasulullah ini menjelaskan dalam imamah ini merupakan tijanul Arab. Jangan salah paham. Cintailah orang Arab karena 3 macam. Pertama, karena saya adalah orang Arab. Rasulullah dijadikan oleh Allah, diturunkan ke bumi ini menjadi kabilah Arab atau diturunkan di Arab, dan beliau keturunan Arab, turunan yang paling mulia. Tidak ada lagi keturunan yang paling mulia kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala sisi. Dari Sayyidina Adnan, dari kabilah Jurhum yang menggabungkan antara kabilah-kabilah yang ada di Yaman dan kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab, di Makkah. Itu Rasulullah. Makanya nasab Rasulullah itu nasab yang paling mulia. Jadi betul-betul asli orang Arab, bukan hanya Arab saja, tapi dari Arab turunan yang paling mulia, yaitu Quraisy. Maka kata Rasulullah, cintailah Arab karena 3 macam. Pertama, karena saya orang Arab. Yang kedua, kata Rasulullah, li'annal Arab, li'anna lughatul Quran Arab. Bahasa Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Kita harus membaca Al-Quran, harus wajib membaca Quran. Fatihah, kalau sholat itu nggak baca Fatihah, nggak sah sholatnya. Setiap hari berapa kali? Minimal baca Fatihah 17 kali. Minimal. Kita harus membaca Quran. Lah kalau kita membenci Arab sedangkan kita sholat juga harus pakai bahasa Arab, yaitu Al-Quran bahasa Arab. Wa lughatu ahlil jannah. Jadi Arab lughatul Quran. Yang ketiga adalah lughatu ahlil jannah. Arab itu nanti dipakai bahasanya ketika kita berada di sorga. Nanti kita di sorga itu bahasanya pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi orang Indonesia yang tidak bahasa Arab, ini hati-hati. Berarti nggak bisa bahasa bahasa, nggak bisa masuk surga. Enggak. Kalau nanti masuk surga ya bisa sendiri, laduni lah istilahnya. Walaupun di dunianya tidak bisa bahasa Arab, tapi karena dia menjadi penduduk surga, sudah ada catatannya di sini, nanti dia langsung bisa bahasa Arab. Jadi ada 3 macam alasan kenapa kita harus mencintai Arab. Ahibbu al-Arab lisalas, li'anni Arab, wal Quran lughatul Quran, annahu lughatul Quran, li'annahu lughat ahlil jannah. Jadi ada 3 macam. Makanya tidak boleh membenci. Bughdul Arab fuskun wa fiskun. Bughdul Arab fiskun. Bahaya. Kalau sampai membenci Arab, itu bisa menjadikan kita fasik. Itu bisa menjadikan kita munafik. Nah ini Rasulullah menjelaskan,
ketika Rasulullah menjelaskan bahwa imamah ini adalah mahkotanya orang Arab, karena memang yang paling mulia di antara manusia yang diciptakan oleh Allah secara kabilah adalah kabilah Arab. Walaupun ada penjelasan tadi bahwa yang paling mulia, jelas yang paling mulia itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi kita tidak bisa memungkiri di lingkungan kita ini, orang yang penjahat-penjahat, jadi keturunan penjahat, itu kita akan menganggap mereka itu adalah keturunan-keturunan rendah istilahnya, atau kabilah-kabilah yang jelek misalnya. Itu banyak sekali. Makanya ada secara kabilah itu, secara kesukuan, suku yang paling bagus, suku yang paling ini. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita tidak bisa memungkiri dari zaman dahulu ya seperti itu, adalah sistem kasta itu ada. Justru Islam yang menyekat adanya sistem kasta itu. Tetapi yang namanya karakter manusia tidak bisa dipungkiri. Akan mengakui misalnya orang yang hebat, orang yang pangkatnya tinggi, itu masih dari kalangan atas, sampai pada pernikahan saja, kalau orang kaya dengan orang miskin itu tidak bisa menikah, istilahnya gara-gara apa? Perbedaan antara ini tidak bisa dipungkiri. Makanya secara kabilah, jadi ada kabilah ini misalnya, atau kesukuan suku-suku ini, itu maka ada istilah suku Ajam dengan suku Arab. Suku Ajam itu adalah suku yang tidak Arab, tapi kalau suku Arab ya Arab, yang keturunannya dari Arab. Sudah maklum lah ini. Maka ada, bukan berarti untuk memisahkan, tidak. Ini secara watak berbeda, secara konsep juga berbeda, ketika kehidupan bisa. Kita nggak perlu kita jujur saja itu. Orang Arab itu kalau makan misalnya makanan, lisannya itu, mulutnya itu nggak bisa seperti kita. Dipaksakan pun nggak bisa. Ini salah satu ininya. Orang Arab itu kalau dipaksa seperti kita nggak bisa. Kita ini ayam, misalkan ayam itu dari kepala sampai kaki kemakan semua. Kepalanya kemakan, jenggernya kemakan, ya, kulitnya kemakan, semuanya di dalamnya juga kemakan, sampai usus juga kemakan. Kaki, ceker juga kemakan dulu. Di Arab tidak. Kepala nggak makan mereka. Daleman ini juga nggak makan, apalagi ceker. Itu nggak makan mereka. Jadi makannya daging-daging itu, daging-dagingnya doang. Ini dari segi makanan aja berbeda. Apalagi hal yang makanan yang istilahnya enggak istilah jijik itu, mereka itu kalau ini apa? Ini daleman, waduh jijik. Mau makannya itu jijik, apalagi ini apa? Kaki, kikik langsung begitu. Ini apa? Kepala apa? Kepala ayam, enggak makan mereka. Kalau kita, wah apa aja masuk semuanya. Sampai batu aja bisa diolah, jadi dicampurkan ke beras bisa masuk. Ya ini salah satu gambaran, bukan dasar, bukan dalil, bukan, tapi salah satu gambaran berbeda. Jadi ini memang secara naluri, secara karakter, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan orang itu suku-suku, maka ada suku yang begini, suku yang begini, suku yang begini. Secara karakter memang Arab yang berbeda. Makanya ada suku Arab dan suku bukan Arab, atau disebut dengan bahasa Arab itu adalah suku Arab dan suku Ajam. Tetapi kalau sudah menyangkut dengan amalan atau ketakwaan, keimanan, keilmuan, semuanya sama rata. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan ilmu sumbernya dari Allah. Maka kadangkala orang bukan Arab lebih alim.